Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Selamat datang di channel Poco Sehat. Yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai materi penyakit ginjal atau penata laksanaan diet pada penyakit ginjal. Nah, kira-kira Bapak Ibu pasti ingin tahu apa itu ginjal. Nah, ginjal merupakan bagian organ tubuh manusia yang berfungsi untuk mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh, yang berfungsi menghasilkan beberapa zat dan hormon yang berperan pada proses metabolisme serta menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa pada tubuh manusia. Nah, Anda bisa lihat di situ bentuk ginjal. Nah, bentuk ginjal itu menyerupai kacang buncis. Berat dan besar ginjal tergantung pada jenis kelamin, umur, dan berat badan pada orang dewasa. Nah, rata-rata itu panjang 11,5 cm, sedangkan lebar itu 6 cm, dan ketebalannya itu 3,5 cm, dan beratnya 120 sampai 170 gram. Nah, Anda bisa lihat di situ rata-rata untuk ginjal normal yaitu bentuknya agak besar, sedangkan untuk penyakit ginjal yang di situ ada bermasalah yaitu bentuknya agak kecil. Nah, apa itu ginjal? Nah, apa itu gagal ginjal? Gagal ginjal kronis adalah gangguan fungsi ginjal yang progresif atau bertahap dan irreversible, tidak dapat kembali normal, di mana tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit yang menyebabkan uremia atau retensi urin dan sampah nitrogen lain dalam darah. Nah, tahukah Anda tentang gagal ginjal? Ya, Anda bisa lihat di situ penyebab gagal ginjal kronis yaitu yang pertama pertama adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi, yang kedua adalah kencing manis atau diabetes mellitus, yang ketiga gangguan kekebalan tubuh atau glomerulopati, yang keempat adalah ginjal polikistik atau kelainan genetik, yang kelima adalah obstruksi atau penyumbatan yang disebabkan batu atau BPH atau pembesaran prostat, bisa juga tumor ganas. Nah, penyebab ginjal kronis. Nah, nanti kalian bisa lihat penyebab ginjal kronis yaitu tadi yang sudah kita sebutkan penyebabnya, yaitu banyak sekali. Bagaimana gejala dan tanda-tanda penyakit ginjal kronis? Yang pertama adalah kelainan darah atau HB rendah. Kemudian yang kedua kelainan saluran cerna atau mual, muntah. Kemudian kelainan mata yaitu pandangan kabur. Kelainan kulit, gatal-gatal, kelainan mental dan saraf atau disebut dengan atau gelisah, meracau atau bicara sendiri. Yang keenam adalah kelainan jantung koroner atau gagal jantung dan edem paru. Nah, penata laksanaannya bagaimana? Penata laksanaan dan pencegahannya. Nah, untuk penyakit ginjal ya, Anda bisa lihat penata laksanaan dan untuk pencegahannya yaitu yang pertama bisa terapi diet, yang kedua terapi medis, yang ketiga atau HD atau cuci darah, yang keempat CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, yang kelima adalah transplantasi ginjal atau pencakokan ginjal. Nah, untuk penata laksanaan dan pencegahannya, nah di sini kita bisa melakukan dengan cara berbicara mengenai penata laksanaan dietnya, yaitu bagaimana untuk pelaksanaan dietnya. Nah, tujuan daripada terapi diet di sini untuk penyakit ginjal yang pertama adalah untuk mencapai dan mempertahankan status gizi optimal agar tidak memperberat kerja ginjal. Yang kedua, membantu menurunkan kadar urium dan kreatinin darah. Yang ketiga, mengurangi atau mencegah sindrom uremik. Yang keempat adalah mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, adapun untuk terapi diet predialisis ya, yang pertama adalah kebutuhan energi 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Yang kedua, kebutuhan proteinnya itu 0,6 sampai 0,75 gram per kilogram berat badan per hari. Yang ketiga adalah kebutuhan lemak yaitu 25 sampai 30% kilokalori. Yang keempat adalah kebutuhan karbohidrat sisa dari perhitungan protein dan lemak 60 sampai 70% total energi. Yang kelima adalah kebutuhan natrium yaitu 2000 mg per hari, sedangkan kebutuhan kaliumnya 39 mg per hari. Kebutuhan fosfor 1200 mg per hari, dan kebutuhan zinc 800 sampai 1000 mg per hari. Sedangkan untuk kebutuhan Fe atau zat besi 12 mg per hari. Yang kedua adalah kebutuhan cairan tidak dibatasi dengan produksi urin yang normal. Nah, adapun tujuan daripada diet
pre-dialisis ini yang pertama adalah untuk memenuhi, ya, walaupun tujuannya lagi nanti kita bisa lihat di sini adalah tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan zat gizi agar mencapai status gizi yang optimal. Nah, pasien dapat beraktivitas normal, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, makanan-makanan yang dianjurkan. Nah, makanan yang dianjurkan di sini yaitu yang pertama adalah sumber karbohidrat. Termasuk di situ ada nasi, bihun, mie, makaroni, jagung, roti, kentang, tepung-tepungan, madu, sirup, permen, dan gula. Sedangkan untuk protein, yaitu sumber proteinnya itu dapat dalam telur, susu, daging, ikan, ayam, dan mengganti protein hewani termasuk tempe, tahu, kacang, dan kedelai. Nah, kemudian untuk lemak ya bisa dari minyak kelapa, ya, kemudian minyak jagung, minyak kedelai, margarin rendah, garam, dan mentega. Sedangkan yang sumber vitamin dan mineral yaitu semua sayur dan buah kecuali pasien yang mengalami hiperkalemi perlu menghindari buah dan sayur tinggi kalium. Dan perlu pengolahan khusus yaitu merendam sayur dan buah di air hangat selama 2 jam dan cuci tangan kembali. Nah, makanan yang hindari sayur dan buah tinggi kalium seperti bayam, gambas, daun singkong, ya, daun pepaya, kelapa muda, pisang, durian, dan nangka. Hindari dan batasi makanan tinggi natrium jika ada hipertensi atau DEM atau asites. Bahan makanan yang tinggi natrium seperti garam, vetsin, penyedap rasa, dan makanan yang diawetkan. Nah, sedangkan di sini adalah untuk diet hemodialisis, ya, yang sudah cuci darah, yaitu terapinya yaitu kebutuhan energi 30-35 kalori per kilogram berat badan per hari, kebutuhan protein 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian yang ketiga kebutuhan lemak 25-30% kilokalori, kebutuhan karbohidrat sisa dari perhitungan protein, dan lemak 60-70% total energi. Sedangkan yang kelima adalah kebutuhan natrium 2000 mg per hari, kebutuhan kaliumnya 8-17 mg per hari, kebutuhan fosfor 2000 mg per hari, kebutuhan zinc 800-1000 mg per hari. Sedangkan kebutuhan Fe jika perlu, ya. Kemudian yang ke-10 adalah kebutuhan cairan 500 ml per hari plus jumlah urin harian. Nah, untuk tujuan diet hemodialisis ini yang pertama di sini yaitu tujuannya adalah untuk mencapai status gizi optimal, mencakup kebutuhan kalori, protein, dan zat gizi lainnya, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, bahan makanan yang dianjurkan yaitu yang pertama karbohidrat, yaitu nasi, roti putih, mie, makaroni, sagu, lontong, bihun, jagung, madu, dan permen. Sedangkan untuk protein yaitu terdapat di telur, ya, kemudian bisa pakai ayam, daging, ikan, hati. Untuk buah, nanas, pepaya, ya, jambu biji, sawo, pir, apel, anggur. Kemudian untuk sayur ya bisa ketimun, terong, tauge, buncis, kangkung, kacang panjang, dan wortel. Sedangkan makanan yang dihindari yaitu bahan makanan yang tinggi kalium seperti alpukat, pisang, belimbing, durian, nangka, daun singkong, bayam, daun pepaya, jantung pisang, kacang tanah, kacang hijau, kentang, ubi, ya, singkong, air minum, dan kuah sayur yang berlebihan. Nah, kemudian untuk terapi diet peritoneal dialisis atau CAPD, yang pertama adalah kebutuhan energi 30-35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan protein 1,2-1,3 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian kebutuhan lemak 25-30% kilokalori, kebutuhan karbohidrat sisa dari perhitungan protein, dan lemak 60-70% total energi. Sedangkan untuk kebutuhan natrium 2000 mg per hari, kebutuhan kaliumnya 8-17 mg per hari, kebutuhan fosfornya 2000 mg per hari, kebutuhan zinc 800-1000 mg per hari, kebutuhan Fe 10-15 mg per hari. Sedangkan untuk kebutuhan cairan 1500-2000 ml per hari. Nah, kemudian tujuannya apa? Sedangkan tujuan
Tujuannya untuk mencukupi kebutuhan protein, untuk menggantikan protein dalam dialisis dan menjaga keseimbangan nitrogen, mengatur asupan kalium dan membatasi asupan fosfor. Nah, bahan makanan yang dianjurkan karbohidrat ya, nasi, bihun, makaroni, jagung, roti, kentang, tepung-tepungan, madu, sirup, permen dan gula. Sedangkan protein bisa telur, susu, daging, ikan dan ayam. Sedangkan lemak kelapa sawit ya, minyak jagung, minyak kedelai, minyak kacang tanah, mentega. Sumber vitamin dan mineral semua sayur dan buah-buahan kecuali yang tinggi kalium dan perlu pengolahan khusus. Nah, makanan yang dihindari adalah sumber protein yang kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tempe dan tahu. Nah, sumber lemak yaitu kelapa, kemudian santan, minyak kelapa, margarin, mentega biasa dan lemak hewan. Nah, sumber vitamin dan mineral sayur dan buah tinggi kalium dengan pasien hiperkalemia. Nah, ini bisa lihat terapi diet transplantasi ginjal. Nah, untuk diet transplantasi ginjal yaitu kebutuhan energinya 30 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan, kebutuhan proteinnya 1,3 gram per kilogram berat badan, kebutuhan lemaknya 25 sampai 30% kilokalori, kebutuhan karbohidrat sisa dari perhitungan protein dan lemak 60 sampai 70% total energi. Sedangkan untuk kebutuhan natrium yaitu disesuaikan, kebutuhan kalium juga ya, kebutuhan fosfor dibatasin, kebutuhan zinc 1000 sampai 1500 mg per hari, kebutuhan Fe 1,2 mg per hari. Sedangkan untuk kebutuhan cairan 2000 ml per hari. Anda bisa lihat juga di situ adalah terapi diet transplantasi ginjal. Yang pertama tujuannya di sini ya. Tujuan diet di sini adalah untuk menjamin ginjal baru tetap berada dalam kondisi sehat dan dapat bekerja optimal, memperlambat penurunan fungsi ginjal lebih lanjut dengan cara mengurangi beberapa kerja nefron dan menurunkan kadar urea darah. Bahan makanan yang dianjurkan ya masuk di situ karbohidrat ya, nasi, bihun, mie, makaroni, jagung, roti, kentang dan tepung. Protein ikan, telur, daging, ayam. Kemudian bahan makanan pengganti protein hewani masuk tempe, tahu, susu, kacang, kedelai, lemak, minyak kelapa, minyak jagung, minyak kedelai, mentega. Sumber vitamin dan mineral semua sayur dan buah kecuali pasien mengalami hiperkalemi. Jangan makanan yang dihindari adalah sumber protein kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tempe dan tahu. Sumber lemak kelapa ya, kemudian santan, minyak kelapa, margarin, mentega biasa dan lemak hewan. Sedangkan sumber vitamin dan mineral sayuran dan buah-buahan tinggi kalium dengan pasien hiperkalemia. Nah, kemudian untuk cara mengatur dietnya. Nah, cara mengatur dietnya gimana? Nah, cara mengatur dietnya ini adalah yang pertama, hidangkan makanan yang menarik ya. Kemudian termasuk situ dilihat warna, kesegarannya dan rasa sehingga menimbulkan selera makan. Yang kedua adalah makanan diberikan dalam porsi kecil, padat kalori dan sering, misalnya 6 kali per hari. Kemudian pilihlah makanan sumber protein hewani dan protein nabati sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Kemudian cairan lebih baik dibuat dalam bentuk minuman. Ya, masakan lebih baik dibuat tidak berkuah seperti ditumis, dipanggang, dikukus atau dibakar. Nah, bila harus membatasi garam, gunakan lebih banyak bumbu seperti gula, asam dan bumbu dapur lainnya untuk menambah rasa seperti laos, kunyit dan daun salam. Nah, di sini ada beberapa contoh sayuran yang baik untuk kesehatan ginjal. Di situ ada kol, ya, ada bunga kol, kemudian ada bawang putih ya, ada wortel, ada bawang bombay ya, kemudian ada labu, kemudian ada wortel juga ya, ada buncis, ada lobak ya. Di situ ada salah satu contoh sayuran yang baik untuk kesehatan untuk penyakit ginjal. Nah, ini contoh untuk menu sehari ya. Jadi di sini hanya kita memberikan contoh menu sehari, yaitu ini tergantung dari bahan makanan yang ada yang kita konsumsi sehari-hari ya. Salah satunya di situ misalnya untuk makan pagi, bahan makanannya di situ nasi, contohnya satu porsi itu beratnya 100 gram ya, ukuran rumah tangganya itu 3/4 gelas ya. Menunya di situ ada nasi ya. Kemudian untuk
lauknya telur ayam ya, itu beratnya 55 gram ya, itu satu porsi yaitu atau satu butir. Nah, menunya telur dadar misalnya. Kemudian tahu yaitu setengah potong yaitu setengah porsi atau 50 gram ya, itu mungkin bisa bikin tumis tahu. Kemudian minyak ya, untuk penyerapannya adalah 5 gram ya, itu untuk tumis ya. Kemudian untuk snack jam 10 bisa untuk kue cantik manis ya, ini hanya salah satu contohnya ya, nanti Anda bisa lihat di skipnya ya. Kemudian siang nasi, semur daging sapi, pepes ikan, tempe goreng, tumis sawi, pepaya ya. Kemudian snack untuk malam itu bisa pakai biskuit ya, malamnya bisa pakai nasi ya, ayam kremes, pepes tahu, capcay, dan buahnya adalah apel ya. Demikianlah bahasan atau materi tentang penata laksanaan diet ginjal. Jadi kalau Anda mau ingin bertanya, langsung Anda bisa bertanya melalui komen di bawah ini ya. Anda bisa untuk tentang penyakit diet ginjal ya. Mungkin kesempatan hari ini, mungkin informasi ini cukup sekian, dan untuk supaya lebih memberikan semangat kepada kita dan kepada kami mohon dukungan untuk klik subscribe dan like kepada channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.